di YouTube channel Valia Yayati. Halo adik-adik, di video ini Kak Valia akan menemani kalian untuk membahas mengenai bagaimana sih kita bisa membentuk persamaan kuadrat baru kalau diketahui persamaan kuadrat yang lainnya. Jadi Kak Valia udah bikin ini sebelumnya, ada video mengenai menyusun persamaan kuadrat kalau diketahui akar-akarnya kan. Nah sekarang tuh kita mau bikin persamaan kuadrat yang baru kalau kita tahu persamaan kuadrat yang lain. Ya, kita tahu akar-akarnya juga. Jadi untuk menyusun persamaan kuadrat, kita bisa gunakan rumus ini ya. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2. Ini berarti jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang mau kita cari ya. X ditambah X1 kali X2. Ini berarti perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat yang mau kita cari. Kita langsung aja ngebahas contoh soalnya ya. Persamaan kuadrat X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Kita punya nih satu persamaan kuadrat, kita udah tahu. Nah, terus tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 min 3 dan X2 min 3. Nah, gini, jadi kita tuh punya persamaan kuadrat, kita tahu nih akar-akarnya X1 sama X2 nyebutnya. Tapi kita nggak tahu angkanya berapa, kita nggak tahu. Pokoknya akar-akarnya itu disebutnya X1 sama X2, persamaan kuadrat yang ini. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan kuadrat yang lain yang akar-akarnya itu X1 ini dikurangi 3 dan X2 ini dikurangi 3. Jadi ada hubungannya nih antara persamaan kuadrat yang mau kita cari sama persamaan kuadrat yang sebelumnya yang udah diketahui ya. Kita bisa menyelesaikan dengan dua cara sebetulnya. Kalau kalian mau nyari dulu pertama X1 sama X2 nya ini juga boleh ya, bisa-bisa aja. Kalau kalian mau langsung cari ininya, jumlah dan kali akarnya juga boleh. Kita coba dulu ya. Cara yang pertama Kak Valia akan ajarkan menggunakan ini dulu. Jadi sekarang kita tulis dulu aja rumusnya ya, yang untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Ada X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Gini kan? Nah, terus kita lihat di sini. Ini kan kita mau nyari persamaan kuadrat yang baru ya. Ini PK baru tuh maksudnya persamaan kuadrat ya. X kuadrat dikurangi. Nah, persamaan kuadrat yang baru itu akar-akarnya kan X1 min 3 dan X2 min 3. Ya. Berarti ini akar yang pertama, kita bisa sebut X1-nya. Ini akar yang kedua, kita bisa sebut X2 gitu loh. Ya. Jadi untuk akar yang pertama ini kita bisa tuliskan jadi X1 min 3. X1 min 3 ditambah X2 akar-akar persamaan kuadrat yang kedua, yang ini ya. Jadi ada X2 min 3 kurung tutup. Oke. Terus ditambah X1 dikali X2. Jadinya X1 min 3 dikalikan dengan X2-nya. X2 min 3. Ini kalian jangan nyaru sama-sama X1 ya. Pokoknya intinya ini akar yang pertama, ini akar yang kedua. Kalau akar yang pertama kan disebutnya X1, akar yang kedua disebutnya X2 ya. Ini sama dengan 0-nya, jangan lupa. Oke, kita lanjutkan yang ini. Jadinya X kuadrat dikurangi. Nah, ini kita buka aja kurungnya. Ya, kita buka kurungnya kan jadi X1 ditambah X2. Pokoknya ada variabelnya Kak Valia tulis duluan. Terus baru yang angka. Ada apa ini? Min 3 ditambah min 3. Kalau min 3 ditambah min 3 kan jadinya min 3 min 3. Jadi min 6. Gini ya. Oh, ini X-nya ketinggalan. Nah, X ditambah. Nah, ini kan dikali ya. Perkaliannya berarti begini. Ini dikali ke sini. Ini dikali ke sini. Ini begini, ini begini. Ya, kali pelangi kan? X1 dikali X2 jadinya X1 X2. Terus X1 dikali min 3 jadinya min 3 X1. Terus min 3 dikali X2 jadi min 3 X2. Min 3 dikali min 3 jadi plus 9 sama dengan 0. Ini Kak Valia tulis di sini ya. Jadi ada X kuadrat min X1 tambah X2 dikurangi 6X.
Ini kan sukunya berbeda, jadi tetap kita tulis kayak gini, nggak bisa dijumlah ya. Ditambah X1 kali X2. Nah, ini kamu lihat ya, ini ada min 3, ini ada min 3. Sama-sama punya min 3 kan? Berarti bisa kita tulis satu kali aja. Jadi kita faktorkan ya. Jadi min 3 buka kurung X1 tambah X2. Coba kamu lihat nih. Kalau dikalikan ke dalam min 3-nya, kan balik lagi kayak gini ya. Min 3 dikali X1, min 3 X1. Min 3 dikali plus X2 atau min 3 dikali X2 ya min 3 X2 gitu ya. Ditambah 9 sama dengan 0. Nah, di persamaan kuadrat yang baru ini berarti kan kita harus cari nih X1 tambah X2-nya berapa sih supaya kita bisa input ke dalam sini. Terus X1 kali X2-nya berapa sih supaya kita bisa input ke sini. Nah, cara mencarinya itu kita bisa gunakan rumus jumlah akar dan juga kali akar. Kita balik ke persamaan kuadrat yang kita udah ketahui ya. Di sini kan ada X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. Akar-akarnya itu adalah X1 dan X2. Kita bisa cari penjumlahannya. Jadi X1 kalau ditambahin X2 itu sama dengan min B per A. Ya. Kalau X1 dikalikan dengan X2 itu akan sama dengan C per A. Nah, sekarang kamu tentukan A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana. Kita lihat dari persamaan kuadrat yang ini. Ya. A-nya berapa ini? A-nya 1 yang di depan X kuadrat ya. Kafalnya tulis di sini. A-nya 1, B-nya di depannya X, berarti min 5. C-nya konstanta yang berdiri sendirian berapa? 6. Oke, kita udah punya A, B, C-nya. Sekarang tinggal kita input ke dalam sini. Jadinya X1 tambah X2 itu akan sama dengan min B, berarti min 5. Jangan lupa di sini ada min 5-nya ya. Min 5 per A-nya 1. Jadinya hasilnya 5, ya kan? Berarti X1 tambah X2 itu bisa kita ganti jadi 5 nanti ya. Terus sekarang X1 dikali X2 itu kan C per A. C-nya berapa ini? 6. A-nya 1, berarti jadinya 6. Jadi X1 kali X2-nya bisa kita ganti jadi 6 nantinya. Oke. Nah, sekarang yang ini persamaan kuadrat yang akan kita cari ini, Kafalnya akan tulis lagi di bawah ya. Di bawah sini, X kuadrat min X1 tambah X2 min 6X ditambah X1 X2 dikurangi 3 X1 tambah X2 tambah 9 sama dengan 0. Gini udah. Nah, sekarang kita tinggal input ke dalam sini yang udah diketahui. Jadi X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 kita punya berapa tadi? Oh, 5. Berarti kita gantilah ini jadi 5 dikurangi 6X ditambah X1 kali X2 berarti yang ini kan 6 dikurangi 3 dikali ini ada X1 tambah X2 lagi tadi 5 kita ganti ditambah 9 sama dengan 0. Jadi tuh intinya gini, kamu tuh bikin supaya nanti kayak gini nih, ini kan X1 sama X2 nya kepisah ya, dibikin supaya gimana caranya ada unsur X1 tambah X2 dan juga X1 kali X2. Jadi kamu bikin ini supaya ada unsur-unsur ini X1 tambah. Jadi kamu bikin ini supaya ada unsur X1 tambah X2 dan X1 kali X2 ya. Jadi tinggal kita input aja ke dalamnya nantinya. Ya, jadi X kuadrat dikurangi 5 dikurangi 6 min 1. Jadi min 1X. Terus ini ada ditambah 6 min 5 min 3 dikali 5 jadinya min 15 ditambah 9 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min ketemu min jadi plus X 6 dikurangi 15 ditambah 9 jadinya 0. Nah, harus ditulis ya sama Kafale. Jadi udah gini aja. X kuadrat tambah X sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu X1 min 3 dan X2 min 3 itu adalah X kuadrat tambah X sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita coba yang kedua caranya. Jadi kalian tuh misalnya mau nyari akar-akar ini dulu, terus pakai cara pemfaktoran itu juga boleh. Kita coba ya. Coba sekarang ini kita faktorkan dulu aja. Jadi kita cari akar-akarnya.
Kamu mau pakai rumus ABC juga boleh ya, mau melengkapkan kuadrat sempurna juga boleh. Coba cari dua bilangan yang kalau dijumlah jadi min 5, kalau dikali itu jadi 6. Berapa sama berapa? Kalau ditambah jadi min 5, kalau dikali jadi 6. Berapa? Min 3 dan min 2 ya. Min 3 kita taruh di sini ya. Min 2 kita taruh di sini. Kalau kalian ngerasa belum lancar dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat, kalian bisa nonton videonya Kak Saleh dulu ya, yang tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada yang menggunakan cara pemfaktoran, terus ada yang menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, sama ada yang rumus ABC. Kalian bisa nonton itu dulu supaya ngerti ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada x min 3 dan x min 2. Kita buatlah berarti yang pertama bisa x min 3-nya yang sama dengan 0, bisa juga x min 2-nya yang sama dengan 0. Berarti x 1-nya akar yang pertama adalah min 3 pindah ruas ke sini jadi 3. X 2-nya akar yang kedua adalah min 2 pindah ke sini jadi 2. Berarti kita udah dapat x 1-nya ini, x 2-nya ini. Nah, yang kita mau cari adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu X1 min 3 dan X2 min 3. Kita tentukan dulu berarti akar-akar persamaan kuadrat yang baru itu berarti berapa dan berapa gitu ya. Kita tuliskan di sini akar persamaan kuadrat baru. Itu kan berarti ada yang pertama ada X1 min 3. Jadinya sama dengan X1-nya kita udah punya 3. Jadi 3 dikurangi 3 jadi 0 ya. Nah, sekarang yang kedua. Akar yang kedua itu adalah X2 min 3 ya. Jadi kita tuliskan X2 min 3 sama dengan X2-nya 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Ya. Jadi kita udah punya akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru atau X1 dan X2-nya itu adalah 0 dan min 1 ya. Jadi ini untuk X1-nya, ini untuk X2-nya. Setelah kita tahu akar-akarnya, ya udah bisa ngerjain pakai cara ini, bisa juga ngerjain pakai faktor ya, kayak yang Kak Vale udah jelasin di video yang sebelumnya, cara membuat persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Sekarang Kak Vale mau gunakan yang cara faktor deh ya. Jadi ada X min X1, X min X2 sama dengan 0. Jadi X dikurangi 0 dikali X dikurangi X2-nya min 1. Min ketemu min 1 sama dengan 0. X dikurangi 0 jadi X dikali X tambah 1 ya sama dengan 0. Nah, sampai sini tinggal kita kalikan ke dalam. Jadi X dikali X jadi X kuadrat, X dikali 1 jadi X. Nah, lihat, hasilnya sama aja kan sama yang tadi. Kak Vale aku maunya nggak pakai pemfaktoran gini nentuin persamaan kuadratnya, mau pakai ini. Kan boleh-boleh aja ya. Pakai jumlah akar dan juga hasil kali akar juga boleh. Hasilnya akan sama aja. Jadi X kuadrat min X1 tambah X2 X ditambah X1 X2 sama dengan 0. Oke, jadi X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 kan berarti X1-nya tuh sekarang yang ini, yang 0 ya. X2-nya sekarang yang min 1 karena kita lagi ngomongin persamaan kuadrat yang baru. Oke, jadi X1-nya kita ganti 0 ditambah X2-nya kita ganti min 1. Ini langsung aja pakai min 1 ya sama Kak Vale. X ditambah X1 kali X2 jadi 0 dikalikan dikalikan X2-nya min 1 sama dengan 0. Kalian begitu sampai sini jangan pakai yang tadi lagi ya, nanti sama aja bohong. Kalian nggak akan ketemu persamaan kuadrat yang baru. X kuadrat min 0 dikurangi 1 kan min 1. Min ketemu min jadi plus 1x. Sebut aja x langsung ya. Ditambah 0 dikali min 1 ya 0, berarti nggak usah ditulis nggak apa-apa. Ya udah sama dengan 0. Sama aja kan hasilnya, x kuadrat plus x sama dengan 0 ya. Oke, jadi sekarang kita ke soal nomor 2. Jika alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 5x tambah 2 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa kuadrat dan beta kuadrat adalah, nah tadi kan kita udah bahas ya di contoh sebelumnya, kita pasti akan mencari hasil jumlah dan hasil kali akar-akar dari
persamaan kuadrat yang udah kita ketahui sebelumnya kan. Kayak ini kita harus cari dulu nih berarti hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jadi sekarang Kak Valen mau tentukan dulu aja hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ini. Oke. Ada x kuadrat min 5x tambah 2 sama dengan 0. Kita tentukan dulu aja ABC-nya ya. A-nya itu yang di depannya x kuadrat jadi 1. B-nya itu yang di depannya x itu min 5. C-nya itu 2. Sekarang kita cari hasil jumlah akar-akarnya. Jadi alfa tambah beta. Kan akar-akarnya alfa dan beta ya. Jadi ini x1-nya, ini x2-nya gitu loh. Ya. Tadi x1 tambah x2 itu sama dengan apa? Sama dengan min b per a. Ya. Jadi sama dengan min 5 per 1. Jadi sama dengan 5. Jadi kita dapatlah alfa tambah beta itu akan sama dengan 5. Sekarang alfa kali beta. C per A. C-nya berapa? 2. A-nya 1. 2 per 1 jadinya 2. Oke, kita udah dapet hasil jumlah dan hasil kalinya. Sekarang kita langsung masuk ke sini rumus ini ya. Jadi persamaan kuadrat barunya itu ada x kuadrat min x1 tambah x2 x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Ya, lanjut x kuadrat min x1-nya kan yang ini alfa kuadrat ya, ini akar yang pertama, ini akar yang kedua untuk persamaan kuadrat yang baru. Jadi Kak Valen ganti x1-nya itu alfa kuadrat ditambah x2-nya beta kuadrat. X ditambah alfa kuadrat dikali beta kuadrat sama dengan 0. Sampai sini terus gimana? Kita kan punyanya tadi alfa tambah beta sama alfa kali beta kan. Kita nggak punya nih alfa kuadrat tambah beta kuadrat, kita nggak punya. Berarti kita harus tentukan dulu alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu bisa diubah jadi apa. Kalau alfa ditambah beta kita kuadratkan, kan akan jadi alfa tambah beta dikali alfa tambah beta. Ini kan persamaan kuadrat sempurna nih nanti jadinya. Jadi apa ini? Kalau kita kalikan pelangi gini, nanti hasilnya jadi alfa kuadrat ditambah 2 alfa beta ditambah beta kuadrat. Kalau kita kalikan gitu ya, jadi alfa kali alfa, alfa kuadrat. Alfa kali beta, alfa beta. Beta kali alfa, alfa beta. Karena ada 2 alfa betanya, jadi langsung 2. Terus beta kali beta, beta kuadrat. Ya, kamu lihat di sini ada alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Ini yang mau kita tentukan kan? Angkanya berapa? Alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Ya udah, berarti kita biarin aja di sebelah kanan. Alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu akan sama dengan ini alfa tambah beta kuadrat. Terus ini nih, kita pindah ruas dong berarti ke kiri supaya tinggal alfa kuadrat dan beta kuadrat di sebelah kanan. Dari positif jadi negatif, min 2 alfa beta ya. Jadi alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu bisa berubah jadi ini. Nah, kalau kayak gini kan udah bisa diinput angkanya. Karena apa? Kita udah punya alfa tambah beta tadi 5. Terus kita juga udah punya alfa kali beta tadi 2 ya. Oke, lanjutkan ya sekarang. Ini Kak Valen lanjutin di bawah. X kuadrat dikurangi alfa kuadrat tambah beta kuadratnya berarti berubah jadi ini ya. Jadi alfa tambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta X ditambah alfa kuadrat dikali beta kuadrat sama dengan 0. Nah ini ada alfa kuadrat kali beta kuadrat. Kita nggak punya alfa kuadrat kali beta kuadrat kan. Kita punyanya alfa kali beta. Nah berarti ini diubahnya gimana? Kamu lihat di sini sama-sama ada pangkat 2. Kalau sama-sama ada pangkat 2 ya udah berarti bisa kita keluarkan pangkat 2-nya. Nah, jadi kayak gitu. Alfa beta kalau dipangkatkan 2 artinya dua-duanya ini kita kuadratkan. Jadi alfa kuadrat dikali beta kuadrat gitu loh. Ya, kalau alfa kali beta kan tadi kita udah punya. Berapa tadi? 2. Ya, jadi kita bisa ganti langsung angkanya. Jadi yang ini kalian langsung tulis aja ya, alfa kali beta kuadrat. Jadi x kuadrat dikurangi alfa tambah betanya 5.
5 kuadrat dikurang, jangan lupa pakai kurungnya ya, 2 dikali alfa kali beta, tadi kita punya 2. X ditambah alfa kali beta 2. Jangan lupa ada kuadratnya. Sama dengan 0. X kuadrat min 5 kuadrat kan 25 dikurangi 2 kali 2 4. 25 kurangi 4 jadi 21. 21 X ditambah 2 kuadrat 4 sama dengan 0. Nah, udah dapat jadinya persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa kuadrat dan beta kuadrat itu adalah x kuadrat min 21x tambah 4 sama dengan 0. Kalau kalian misalnya pengennya kafalnya aku tuh pengennya nyari faktornya dulu aja kayak yang tadi contoh sebelumnya, nyari faktornya ini dulu. Jadi tentuin alfanya berapa, betanya berapa, terus kita kuadratin kayak gitu ya. Nah, sekarang kamu lihat dulu tapi untuk persamaan kuadratnya bisa nggak dicari akar-akarnya langsung kayak gitu. Ini angka di tengah min 5. Yang di belakang 2. Ada nggak 2 angka yang kalau dijumlah itu jadi min 5, kalau 2 angka itu dikali jadi 2? Ada nggak itu? Nggak ada. Berapa coba 2 angka yang kalau dikali jadi 2? Kan cuma ada 2 kali 1 atau min 2 sama min 1. Sedangkan mereka kalau dijumlah nggak akan jadi min 5. Jadi cara kalian mencari akar-akarnya dulu, akar-akar persamaan kuadrat yang udah diketahui, nggak bisa kamu gunakan di semua soal. Kalau cara yang ini, yang pakai jumlah dan hasil kali akar udah bisa diterapkan di semua soal ya untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru. Pokoknya intinya kalian itu tinggal memanipulasi gimana caranya nanti pada akhirnya rumus ini itu mengandung unsur hasil jumlah dan hasil kali akar seperti yang udah diketahui sebelumnya ya. Kayak yang ini kan tadi kita harus manipulasi gimana caranya alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu bisa diubah jadi ada 2 unsur ini kan. Jadi kita ubahlah jadi seperti ini ya. Nah, terus alfa kuadrat kali beta kuadrat, kita nggak punya alfa kuadrat kali beta kuadrat, kita harus manipulasi. Berarti gimana? Ya tinggal kuadratnya kita keluarkan, jadinya ada alfa kali beta. Kita udah punya kalau alfa kali beta gitu ya. Oke Dede, segini dulu aja video dari Kak Vale mengenai menyusun persamaan kuadrat baru. Terima kasih banyak karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah.